Selamat pagi semua. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita masih tetap ada di dalam program Sarapan Sorgawi untuk selalu dikenyangkan, dikuatkan, diteguhkan dengan firman Tuhan. Mari kita naikkan dulu pujian. Selamat pagi Bapa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan kami katakan selamat pagi Bapa. Karena pagi yang selalu Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami tidak pernah tidak memiliki pagi, meskipun pagi itu tertutup oleh awan mendung atau mungkin oleh hujan lebat atau panas yang terik. Pagi tetap hadir untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya kami menikmati, dikenyangkan oleh firman-Mu lewat sarapan sorgawi. Mari ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menumbuhkan iman kami bertambah-tambah di dalam-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita masih tetap ada di dalam tema salib. Ya, kalau di hari Rabu kita mendengar mengapa harus salib. Di hari Selasa dikatakan salib adalah anugerah. Di hari Rabu dikatakan mengapa salib, bukan gambarnya sandal atau ikat pinggang begitu atau jubah ungunya Yesus. Kenapa harus salib? Kita sudah dengar itu. Dan hari ini ya, hari Kamis kita mendengar salib adalah pengharapan. Salib adalah pengharapan. Mari kita mau lihat di dalam Yesaya pasal 53, ayat yang tidak asing lagi, yang sering kali kita dengar, yaitu ayat yang ketiga. Ya, jadi Nabi Yesaya bernubuat tentang seseorang, ya, kepada bangsa Israel. Itu berapa ratus tahun sebelum Yesus lahir. Apalagi Yesus disalib. Ya belum, ya. Kita baca ya, Yesaya pasal 53 mulai ayat yang ketiga. Ia dihina dan dihindari orang. Jadi orang waktu melihatnya, mereka hina. Dasar, segala macam hina. Orang jauh-jauh gak mau deket-deket, ya. Seorang yang penuh kesengsaraan. Kenapa? Karena mereka melihat orang ini, orang yang penuh dengan kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Ya, begitu sengsara, begitu terhina sehingga orang lewat, orang lihat, tutup mukanya, nggak mau lihat. Aduh, enggak deh. Ya, kira-kira begitu. Dan katanya, bagi kita pun dia tidak termasuk hitungan. Artinya kita tidak menganggap dia, kita anggap remeh. Ya, bukan bagian dari komunitas kita, bukan bagian dari hidup kita. Kita tidak masukkan ke dalam hitungan. Ayat yang keempat. Kenapa sedemikian rupa? Karena begitu sengsaranya, karena begitu hinanya pribadi ini. Ayat yang keempat.
Tetapi sesungguhnya katanya ya, orang yang begitu dihina, penuh dengan kesengsaraan, yang ditolak oleh semua orang termasuk kita ya, tetapi sesungguhnya katanya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi orang-orang termasuk kita, termasuk saya dan setiap yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, seluruh keluarga besar SKBB, para kerabat dan sahabatku, dan saya semua, kita pikir orang ini, pribadi ini yang begitu terhina, begitu sangat hina, ini orang ini kena hukuman Tuhan, ya, kena murkanya Tuhan. Oleh sebab itu Allah tindas dia. Kita pikir seperti itu. Tetapi ayat 4 tadi berkata, tetapi sebenarnya bukan begitu. Dia begitu sengsara, dia begitu hina karena dia menanggung penyakit kita. Dia menanggung sengsara kita. Ya, itu baru 2. Menanggung penyakit kita, dia menanggung sengsara kita. Bicara apa itu? Bicara Kristus mati di kayu salib. Di sini nggak disebut Kristus, tapi Yesaya menubuatkan tentang kematian Kristus. Berapa ratus tahun yang akan datang dihitung dari sejak Yesaya masih hidup. Kita baca lagi ayat yang kelima. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita tahu catatan sejarah di dalam Alkitab mencatat waktu Yesus disalib lambungnya ditikam. Ya, lambungnya ditikam. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ya, cambuk itu membuat daging yang menjadi remuk, ya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi kalau kita perhatikan, ya, justru karena ada peristiwa penyalipan itulah kita punya pengharapan. Pengharapan untuk apa? Dikatakan penyakit kita ditanggung. Pengharapan kita dapat disembuhkan dari penyakit yang tidak mungkin disembuhkan. Ada pengharapan, ya. Lalu dikatakan kesengsaraan kita yang dipikul. Artinya apa? Lewat salib itulah, ketika kita mengalami kesengsaraan, kita punya pengharapan untuk dapat pertolongan, untuk mendapatkan penghiburan, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kelepasan. Kita lanjut lagi. Dikatakan bahkan dia tertikam karena pemberontakan kita. Kita ini adalah manusia yang memberontak kepada Tuhan, kepada Allah pencipta kita, dan kita patut menerima hukuman. Tetapi Kristus yang sudah menanggungnya, sehingga hukuman atas pemberontakan kita tidak perlu kita tanggung, ya. Karena dikatakan begini, dia diremukkan oleh kejahatan kita, ayat yang kelima tadi. Kita ini jahat, tapi diremukkan, bukan kitanya yang diremukkan, tetapi Kristus yang diremukkan. Ganjaran, ya, yang harusnya ditanggung oleh kita, kita nggak tanggung, tapi dia yang tanggung sehingga mendatangkan keselamatan bagi kita. Ya, sesuatu yang harusnya kita tanggung supaya kita bisa lepas dari dosa, lepas dari hukuman dosa, kita nggak perlu lagi tanggung, tapi semua itu ditanggung, ditimpakan katanya kepadanya sehingga kita selamat. Dan ada lagi, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kata sembuh di sini bukan hanya dari penyakit saja, tetapi kata sembuh di sini bicara tentang hidup kita dipulihkan. Ya. Hidup yang stres Tuhan pulihkan.
hidup yang tertindas, menjadi takut, menjadi tidak berdaya karena dosa, hidup yang telah dirusak oleh dosa, Tuhan sembuhkan. Oleh sebab itulah firman Tuhan pada hari ini berkata, salib adalah pengharapan bagi orang yang percaya. Bagi orang yang menolak salib, dia tidak punya pengharapan. Karena apa? Darah hewan tidak dapat menghapus dosa kita. Tidak ada satupun di dalam dunia ini, tidak ada satupun agama, kalau mau katakan agama, tidak ada satupun nabi yang bisa menjamin bahwa kita akan masuk ke dalam sorga lewat pribadinya. Kalau saya seorang nabi, lalu saya bilang, kamu ikut saya pasti akan masuk sorga, ya, nggak ada. Kamu gak usah ngapa-ngapain, kamu ikutin aja, nanti kamu akan masuk ke sorga. Tapi bukankah banyak sekali baik dewa, baik dewi, baik nabi yang mengajarkan kamu harus begini, harus begitu, harus begini dan harus begitu, supaya dosanya bisa diampuni, supaya bisa lepas dari kutuk dosa. Tetapi Kristus tidak mengajarkan seperti itu. Kristus berkata, percaya kepadaku, ya, barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan diselamatkan. Bahkan bukan hanya dia aja, tapi seisi rumahnya percaya kepada Kristus. Apa artinya percaya kepada Kristus? Percaya kepada Kristus artinya melakukan apa yang menjadi ajaran Kristus, ya. Ajarannya tidak menyuruh kita, kamu harus potong kambing supaya dosa kamu. Enggak. Ajarannya adalah kita melakukan yang benar. Karena kita sudah dilepaskan dari dosa, jadi kita ada di dalam kebenaran. Kita sanggup melakukan kebenaran. Salib adalah pengharapan bagi saya dan setiap kita. Salib adalah pengharapan bagi setiap orang yang menerima salib itu. Sekali lagi, salib bukan berbicara kayu yang dibuat seperti bentuk salib atau terbuat dari batu. Salib bicara penyaliban Kristus di kayu salib. Mari semua anak-anakku, keluarga besar SKBB, para kerabat dan para sahabatku, kalau engkau putus harap saat ini, baik untuk pekerjaan, baik untuk penyakit, baik untuk kesulitan hatimu, kepedihan hatimu, ada salib yang sudah berdiri tegak sejak 2000 tahun lalu. Di salib itu ada satu pribadi yang telah disalib untuk saya dan untuk kamu. Di salib itu dia mengalami kehinaan, kesengsaraan, diremukkan, ditikam karena menanggung kesengsaraan kita, menanggung segala hina yang harusnya kita tanggung, menanggung segala pemberontakan kita, menanggung segala penyakit kita. Mari, jangan pernah putus harap selama engkau masih menerima salib Kristus dalam hidup. Kita mendengarkan pujian ini. Persembahkan korban syukurku
Bapa dalam surga, terima kasih buat salib yang Tuhan sediakan untuk kami. Engkau mati di kayu salib, bukan untuk anjing kami, bukan untuk ayam kami, bukan untuk kucing kami, atau untuk pohon mangga kami. Engkau mati hanya untuk kami. Engkau dihina, engkau begitu disengsarakan, engkau ditolak oleh manusia. Bahkan tidak ada yang mau melihatmu. Engkau ditikam, engkau dihancurkan. Bahkan cambuk yang menghancurkan daging-dagingmu. Itu karena kami, untuk kami. Kami tidak mau putus harap. Karena kami tahu, lewat engkau disalib, lewat kematianmu disalib, ada pengharapan untuk kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku berdoa untuk setiap saudara-saudaraku, untuk setiap anak-anakku. Kalau mereka hidup dalam putus asa, putus harap, mari biarlah firman Tuhan, Roh Kudus lebih lagi hidupkan firman Tuhan ini, sehingga menjadi pengharapan di dalam hidup yang putus asa. Segala putus asa, kekecewaan, kepahitan, putus pengharapan, aku tolak, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah terima pengharapan di dalam Tuhan Yesus, penuh mengalir, menguasai hati dan pikiran, perasaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Jangan pernah putus harap, karena ada salib yang sudah berdiri tegak untuk setiap kita. Tuhan memberkati, sampai bertemu